Saya awal-awalnya menolak. Saya bahkan marah-marah saudara untuk nggak mau ke gereja. Saya pikir saya nggak mau ke gereja. Saya udah terlanjur benci dengan Kristen. Saya terlanjur tidak suka dengan orang-orang Kristen yang ada di gereja. Ya hampir mungkin setengah tahun saya melakukan itu. Saya menolak ya. Ya, saya hanya menjadikan kesibukan gereja sebagai pelarian untuk mengisi tangki emosi saya yang mungkin tidak terpenuhi di rumah. Rasa haus akan pengakuan dan ingin dihargai. Ya, dibutuhkan untuk disayangi. Akhirnya pada satu waktu ketika saya tidak lagi mendapatkan apa yang saya butuhkan di gereja, saya jadi malas lagi untuk ke gereja. Saya tidak bersemangat dan karena kebetulan saat itu saya tidak punya pembimbing rohani untuk mengarahkan. Ya, kemudian singkat cerita saya mulai mencari dan terus mencari apa yang saya butuhkan di dalam kehidupan saya melalui hubungan lewat pasangan ya. Kemudian saya menikah usia muda saudara. Saya pikir bahwa dengan cara menikah saya akan menemukan apa yang saya harapkan ya. Tetapi ternyata dalam pernikahan ya hal-hal yang mungkin saya cari tidak terpenuhi. Saat suami saya merasa bahwa apa yang saya rasa bahwa tidak didapat dari suami saya merasa kemudian ini nggak juga membuat saya puas. Waktu terus berlalu saudara, hal-hal banyak yang saya mungkin belum saya lepaskan, luka-luka yang belum dipulihkan. Itu yang membuat saya semakin hari semakin mencari hal-hal yang membuat emosi saya terpenuhi. Ya termasuk saya pernah jatuh bangun dalam usaha saya sampai akhirnya saya pikir dengan usaha yang maju saya akan merasa bahwa saya dihargai, saya akan merasa bahwa saya akan dianggap orang. Kemudian usaha saya jatuh bangkrut ya, sampai akhirnya saya punya utang ratusan juta ya, tapi itu tidak membuat saya menjadi orang yang jauh lebih baik. Ya saudara, singkat cerita saya menemukan perjumpaan saya dengan Tuhan yang sebenar-benarnya di 2011. Pada tahun 2011, pada saat itu Tuhan izinkan perekonomian kami hancur berantakan. Ya, usaha saya bangkrut, suami saya tidak dapat penghasilan. Kemudian dari situlah awal mulainya kami mendapatkan Tuhan yang sebenarnya. Ya, kemudian kami mulai mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Dan satu hal yang luar biasa saudara, saat kami benar-benar bertobat kepada Tuhan dan saya menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi selama ini adalah akibat dari luka yang salah. Ya, akhirnya saudara, dengan pertolongan Tuhan akhirnya saya dipulihkan. Hubungan dengan papa saya pun dipulihkan. Saya bisa mengampuni papa saya yang setelah hampir lebih dari 30 tahun saya tidak bisa memaafkan. Dan saya bisa berdamai dengan diri saya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya itu seizin Tuhan dan Tuhan tahu dan Tuhan mengasihi. Ya, itu semua karena karunia dan kasih sayang Tuhan. Dan saya bersyukur dengan hal-hal yang boleh kami lewati. Akhirnya saudara, dengan kemurahan Tuhan, keluarga kami, keluarga besar terutama mama papa saya, hubungan mama papa saya dipulihkan secara luar biasa. Walaupun itu butuh waktu sampai puluhan tahun. Ya, hubungan saya dengan kakak-kakak dipulihkan, hubungan saya dengan suami pun baik, dengan anak-anak pun dipulihkan. Ya, begitu luka-luka di dalam masa lalu saya lepaskan, saya sudah mengampuni, Tuhan sudah mengampuni saya. Semuanya sudah Tuhan kembalikan. Ya, satu hal saudara yang saya dapat bahwa Tuhan punya maksud di dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan saya. Dalam masa-masa saya melewati, dari masa saya muda saya tidak mengerti awalnya kenapa saya harus mengalami seperti ini. Saya tidak bisa menerima. Tapi ketika Tuhan membukakan, Tuhan menyatakan kasih-Nya, saya baru mengerti bahwa ada maksud dan rencana Tuhan di balik itu semua. Ya, tahun demi tahun setelah Tuhan pulihkan kami, ternyata Tuhan membawa kami masuk dalam pelayanan yang sesungguhnya. Saat ini Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang memiliki permasalahan, pergumulan yang nyaris hampir 90% sama dengan apa yang pernah saya alami. Ya, anak-anak muda, orang-orang rumah tangga yang bermasalah. Tuhan izinkan kami bertemu dengan orang-orang ini. Kami dalam persekutuan dan ternyata itu maksud Tuhan.
Ya, ketika kita sudah dipulihkan, kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau ternyata membawa kita untuk bisa membebaskan, melepaskan, membantu untuk bisa memulihkan orang lain. Dan saya bersyukur karenanya, karena Tuhan Yesus baik, luar biasa. Ya, saya percaya bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami itu semua karena seizin Tuhan. Ya, sampai saat ini ya di bawah bimbingan dari Bapak Gembala kami di Pak Risa Solihin, di tempat kami beribadah saat ini, beliau membimbing kami untuk kami bisa membuka satu pelayanan. Kami punya jemaat-jemaat sampai saat ini yang sedang kami layani. Tidak pernah terpikir saya dengan suami bahwa sampai detik ini saya yang pernah hancur berantakan, saya sebagai orang yang pernah memiliki, saya pikir bahwa saya tidak punya masa depan. Tetapi saat ini Tuhan bawa dalam pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan izinkan ini terjadi semuanya. Saya bersyukur saudara, Tuhan Yesus itu baik, luar biasa. Satu hal yang saya mau bagikan saat ini sebelum saya menutup kesaksian saya bahwa begini. Saat kita aktif di gereja, ya, saat kita merasa bahwa kita sibuk di gereja, ternyata itu tidak cukup. Dari pengalaman saya itu tidak cukup untuk kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, kalau mau berjumpa dengan Tuhan, kita benar-benar harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita harus bisa melepaskan semua luka-luka masa lalu kita, bisa mengampuni, bisa berdamai, baru kita bisa menemukan siapa Yesus sebenarnya. Ya, tidak jaminan bahwa kesibukan kita selama kita di gereja itu membuat kita menjadi pribadi yang benar. Ya, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu mengasihi. Ya, satu hal bahwa yang saya mau sampaikan, apapun yang menjadi masa lalu kita, seburuk apapun, Tuhan bisa pakai. Asal kita meresponnya dengan benar. Asal kita mau berserah dan menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun. Tidak ada sesuatu pun yang rusak, yang busuk sekalipun itu tidak bisa Tuhan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu aja kesaksian saya untuk hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.